ada yang di tempat ini mahal, ada yang di tempat ini murah gitu. Yang jelas kan yang mahal itu yang lebih baik kualitasnya. Oh. Sekitar 500.000 sampai 1 juta. 6.500.000 sampai ke Jepang. Halo Nur, kembali lagi bersama gua di Jalan-Jalan Nur. Kali ini kita membahas berita yang lagi viral nih tentang memelihara babi ngepet. Katanya dia itu pengangguran tapi kok duitnya banyak. Itu masih jadi perdebatan, padahal sekarang kan zaman modern nih. Kita bisa kalau lewat rumah kita bisa berinvestasi Bitcoin, bisa trading saham, freelancer web misalkan. Dan satu lagi musik arranger atau penata musik seperti teman gue yang satu ini namanya Rian. Langsung saja kita tanya-tanya nih sama Rian. Kalau boleh tahu musik arranger itu apa sih? Musik arranger itu adalah seorang penata musik. Nah, jadi biasanya si penata musik ini mengisi atau membuat komposisi musik dari ibaratnya vokal yang belum ada musiknya. Jadi si penata musik ini, si arranger musik ini mengisi komponen-komponen tersebut. Sehingga jadi sebuah lagu yang bisa didengarkan oleh orang atau bisa dipublikasikan. Nah, itu sebagian besar waktu pengerjaannya di studio atau di rumah kan? Ya di rumah. Full time ibaratnya di rumah. Full time di rumah. Bisa cerita dikit nggak awal mulanya jadi musik arranger ini ceritanya atau penata musik? Awalnya dulu tuh waktu sekolah ya. Waktu sekolah, waktu SMK kelas 2. Jurusan kalau boleh tahu? Jurusan komputer dan jaringan ya. Waktu itu sekitar tahun 2014 kalau nggak salah. Ya 2014 kan pertamanya nggak tertarik juga dengan dunia musik. Sekedar ibaratnya sekedar penikmat saja gitu. Sekedar penikmat kan dengar pas di tempat magang ada seorang teman tiap hari muter lagu terus pas saya dengarkan kebetulan yang diputarnya itu lagunya Host Musik. Iya. Saya dengar terus setiap hari kan, jadi ibaratnya di dalam hati ini penasaran ya, bagaimana sih orang buat lagu tersebut. Iya. Coba saya googling kan di internet kan, di YouTube gimana cara bikin musik tersebut. Coba saya ulik, saya cari tahu apa aja software dan software untuk membuat host musik tadi. Sampai sekarang pun ibaratnya masih belajar. Dari tahun 2014 sampai tahun 2021 masih belajar statusnya. Kira-kira itu 7 tahunan lah. Iya, 7 tahunan. Nah, menghasilkan duit gak dari musik arranger nih? Ya ibaratnya alhamdulillah lah gitu. Ibaratnya mulai dari tahun 2014 kan sampai ke 2015 itu masih sendiri, masih autodidak, masih sendiri. Tahun 2015 baru ada temennya yang kayak komunitas gitu kan, musik arranger kan. Baru gabung ke dalamnya. Jadi yang masuk ke komunitas itu tahun berapa? 2015. Setahun setelah memulai itu. 2016 lagu tuh udah dipasarkan, ibaratnya udah dipakai orang gitu nah. Setelah masuk komunitas tersebut, kan ibaratnya di dalam komunitas kan banyak orang-orangnya kan yang ibaratnya yang sudah senior lah, ibaratnya sudah senior di dalam komunitas itu tadi. Jadi mereka tuh ibaratnya sharing sambil sama yang junior gitu. Jadi kita yang junior kan ibaratnya yang penting gak malu bertanya sama mereka gitu. Ibaratnya kalau mereka yang kritik kita kan nggak mungkin gitu nah, kecuali kita yang mengajukan diri gitu nah. Iya. Nah, tahun 2016 tadi kan lagunya udah mulai dipakai orang nih. Di tahun yang sama itu sudah mulai menghasilkan walaupun ibaratnya ya terbilang sedikit lah, cuman ada ya sekitar berapa lah per lagu itu sudah dihargai sekitar 150.000 per aransemen per jasanya. Diaransemenkan menjadi host musik. Kebetulan nama genrenya itu funky kota kan. Kita menyebutnya di itu tuh saat itu sampai sekarang juga masih itu. Terus
ada jenjang peningkatan karir lagi setelah 2016 itu? 2016 kan ke 2017 2018 kan 2 tahun setelahnya itu mulai banyak job, mulai udah naik tuh, udah pendapatan udah naik, harga pun udah naik. Nah, orang-orang minta aransemenkan lagu dipakai buat di kafe kah atau buat disimpan di pribadi didengarkan aja kah? Ada yang dipakai untuk show, ada yang untuk koleksi, banyak jenisnya. Untuk yang host musik tadi, untuk yang pangkot tadi, itu. Yang paling banyak yang dari kalangan apa? Dari kolektor kalau yang paling banyak. Nah, 2017-2018 sudah mulai naik. Terus 2019 sudah masuk label rekaman. Sudah bekerja di bawah naungan label. Kalau boleh tahu labelnya dari daerah mana? Lokal kah atau di luar pulau? Pertama itu dari lokal dulu. Beberapa bulan gitu. Oh, jadi nggak satu label aja nih? Enggak. Jadi bulan, kalau nggak salah berapa bulan ya, 6 bulan atau 7 bulan di label lokal tuh dulu. Setelah booming kan lagu di label yang di Palangka. Palangka Raya. Yang judulnya apa, yang Haning. Terus ada label dari Jakarta ini, temennya di label Palangka itu mau nyari seorang musik arranger juga. Nah, kebetulan saya alhamdulillah direkomendasikan untuk mengerjakan proyek di label yang Jakarta tadi. Tahun 2019 tadi? 2019-2020. 2019. Sampai 2020 akhir di label. Bisa dijelaskan lah proses dari mengaransemenkan musik itu, dari aplikasi apa? Softwarenya maksudnya? Fruity Loop atau FL Studio. Kalau yang orang biasa kan yang tahunya kan FL Studio gitu. Sama Acid Pro atau dari Adobe ada juga Adobe Audition untuk menghilangkan vokalnya. Jadi kan ibaratnya sebelum mengaransemen itu kan kita harus punya vokal mentah yang nggak ada instrumentalnya lagu tuh. Jadi sebagai kita si aransemennya untuk membuat ulang musik tersebut, ibaratnya meremake itu ulang. Jadi kita harus memisah antara instrumental dengan si vokalnya tadi. Nah, jadi ibaratnya untuk memisahkan vokal dan instrumental itu kita harus menggunakan aplikasi tambahan lagi selain FL tadi. Aplikasi apa? Adobe Audition. Adobe Audition. Adobe Audition kan kita pisah, setelah dapat vokalnya baru kita render, baru kita bisa masukkan ke Acid Pro tadi. Nah, untuk FL tadi kan untuk membuat komposisinya seperti bass, rhythm. Nah, kalau dari komposisinya itu kan sekian banyak komposisi nih. Itu tuh nyari komposisinya itu dari mana, atau ngerekam atau beli kah? Dia kan menggunakan, ibaratnya kan ada di FL itu kan ada preset, ada itu. Ada preset. Jadi preset bawaannya itu udah bisa ibaratnya dipakai kalau untuk belajar gitu, udah bisa. Tapi misalnya kita mau premium kan ibaratnya bisa beli juga. Belinya itu di website juga? Website luar atau ada temen yang misalnya seorang itu tuh yang bisa bikin itu tuh bisa juga kita beli di tempat mereka. Yang bikin komposisi tadi. Bahan mentahnya kan. Bahan mentahnya. Jadi ada nih website yang menyediakan komposisi itu tadi. Sampai itu website luar lah. Website luar biasanya. Bayarnya pakai apa? US dollar. Bayarnya pakai dolar, pakai PayPal kan, pakai credit card. Itu tuh harganya beragam lah atau beragam sama? Beragam. Jadi yang membedakan harganya itu apa? Si pembuatnya ini. Jadinya kan di dalam dunia mereka itu kan ada yang tingkatan juga gitu. Ada yang di tempat ini mahal, ada yang tempat ini murah gitu. Yang jelas kan yang mahal itu lebih baik kualitasnya. Misalnya kan $20, $50 kan tergantung, ada yang $10, ada yang $7 satu pack. Rata-ratanya yang beli berapa dolar? Yang pernah beli di website luar itu tadi? Kalau website luar masih yang receh-receh aja, tapi kalau yang sama lokal kan ibaratnya kan yang Pangki Kota tadi kan dari lokal, otomatis kan yang membuat samplingnya itu kan dari lokal juga. Untuk kita menyelaraskan kan antara si Pangki Kota tadi dengan musik kita kan kita harus
dapat sampling yang dari lokal juga. Iya. Kalau yang dari lokal itu biasanya satu folder itu namanya bagan. Bagan itu kan ibaratnya project yang sudah jadi oleh mereka tuh. Nah, bagan tuh dihargai mereka sekitar 500.000 sampai 1 juta per bagan. Wow. Oh, jadi bagan itu satu folder isinya banyak komposisi, banyak sampling, sampling ya, namanya. Banyak sampling. Kayak drum, snare, hi-hat. Nah, bolehlah dijelaskan secara singkat aja proses mengaransemen sebuah lagu nih lewatnya aplikasi ini. Jadi awalnya kan kita dengerin dulu lagu yang pengen di aransemen apa. Setelah itu kita masuk ke FL, kita bikin komposisinya, kita render satu persatu kan. Misalnya ini ada bass, kita render piano, kita render, kita import ke Acid tadi. Ke Acid. Nah, di Acid itu untuk penyusunan itunya tadi, hasil rendernya tadi. FL tadi. Iya. Tapi ada juga si musik arranger ini yang jadi satu aja, nggak pakai Acid. Ada yang FL, all-in-one FL. Cuman ibaratnya spesifikasi komputer mereka harus tinggi untuk memakai all-in-one si itu tadi. Ya, boleh diperlihatkan lah caranya ini yang menggunakan itulah. Bisa. Ya. Kita langsung aja kan? Oke, langsung aja. Ya, ini kita langsung masuk ke aplikasinya. Nah, ini aplikasi apa namanya nih? Ini Acid Pro. Acid Pro. Untuk membuat komposisinya kan kita ada lagi aplikasi lain. Namanya Fruity Loop FL Studio tadi. Yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, jadi kita bikin komposisinya di sini. Kayak bikin bass, bikin rhythm, bikin piano. Ini temponya kita ubah dulu sesuai lagunya 130 temponya. Jadi di sini baru kita pasang sini. Nah, kita angkat. Lalu kita atur aja lagi volumenya, tinggal mixing volume supaya nggak kegedean, nggak kekecilan. Mengikuti vokal tadi kan, mengisi vokal tadi. Gila, keren. Mengisi vokal. Nah, ini untuk bagian yang udah itu tadi kan ibaratnya intro pembukanya, masih pembuka. Ini ibaratnya yang goalnya yang di lagu itu. Nah, itu yang udah. Oh, ini kalau nggak salah yang di TikTok itu kan? Ya, viral di TikTok. Oh, jadi yang ngolahnya ini Rian ini lah? Iya, yang kebetulan yang aransemennya kita. Oh, yang aransemennya. Kalau ini kita jasa kita kan banyak kan sekarang dibikin orang filter Instagram. Apalagi untuk backsoundnya TikTok. Yang di mana-mana lah. Anak TikTok pasti tahu dah. Gila. Dari FL kan kita ekspor. Jadi samplingnya kita masukkan, kita import ke Acid ini. Jadi di Acid ini kita susun kan sampai jadi sebuah lagu gitu. Setelah selesai baru kita render ya jadi MP3-nya. Jadi MP3 yang bisa digunakan, bisa didengar. Ya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dari awal komposisi lagu sampai jadi yang host musik itu tadi, ya perlu proses yang panjang lah, dari bertahun-tahun. Yang menariknya inilah kita kan satu angkatan nih, tapi beda jurusan. Ya kenal lah, teman lama lah. Si Rian ini kalau boleh dikatakan itu background musiknya itu tidak ada lah, cuman secara otodidak, secara murni otodidak lah. Otodidak mau belajar. Jadi ibaratnya dari awal tuh memang tidak ada basic musik, tidak bisa, ibaratnya gitar pun tidak paham kunci pun yang A minor, A mayor, C itu buta ibaratnya.
Cuman dari awalnya tuh dari pengen tahu gara-gara kawan di sebelah ya, putar lagu itu aja. Akhirnya kan yang si pendengar ini kan juga mantep nih. Ibaratnya dari yang kesal ibaratnya tiap hari malah suka sama lagu tersebut. Ini pasaran lagunya sudah kemana aja nih? Untuk pemasarannya kan dari lokal kan ibaratnya dari daerah kita misalnya lah, dari daerah kita tuh udah seluruh dari hulu sungai sampai ke Kota Baru sampai ke ibaratnya sudah keliling di Kalimantan Selatan. Udah keliling terus di luar Jawa banyak kayak Jakarta, Surabaya segala macam sudah sampai ke Jepang. Ternyata ibaratnya apa? Ada juga orang Jepang yang penyuka lagu tarifnya berapa kalau boleh tahu? Kalau per aransemen lagu itu? Untuk tarif sekarang itu 500.000 per aransemen per lagu. Nah ini 500.000 nih per lagu nih. Kalau yang orang Jepang tadi harganya sama? Oh sama lah. Karena kan ibaratnya kan apa? Orang Jepang kan walaupun mereka pendapatannya besar kan, kan mereka sih orang Jepang ini kan banyak teman juga di Indonesia. Nanti kan misalnya si tempat di itu berapa biayanya kan kalau kita enak. kan berbeda kan kecewa sih kecewa itu, kok mahalnya beda gitu. Nah, jadi disamakan aja semua. Iya. Tiap bulan rutin lah adalah yang dari orang-orang Jepang lah. Rutin tiap bulan ada. Kira-kira berapa lagu kira-kira? Kalau dihitung ya perkiraan rata-rata aja lah per bulan. Sama lokal sama luar kah? Itu awal yang dari orang Jepang yang minta aransemen lagu itu dari tahun berapa? Dari tahun 2018. 2018. Ada udah masuk. Cuman kan orangnya beda-beda gitu. Orang beda-beda. Oh jadi bukan cuman 1-2 orang kayak itu. Beda ada kalau 3, 4 banyak lah. Ya lebih dari 4 lah boleh dikatakan lah. Iya. Jadi per bulan tadi kira-kira rata-ratanya berapa? Yang dari orang luar nih, dari orang Jepang tadi. Orang luar per bulan tuh bisa 4 bisa 5 untuk orang luarnya aja. Kalau lokal itu bisa 15. Bisa 20 untuk yang lokal. Kenapa jadi ada 15? Jadi ada 15 ada 20. Maksudnya ini minat orang tuh berbeda-beda kan minat? Beda. Misalnya ini kan orang Jepang ini kan misalnya ada 3 orang Jepang. Jadi yang satu kan 1, yang satunya 2, satunya 1 kan 4 misalnya nih. Yang orang lokal ini ibaratnya si penikmat, si kolektor nih 1 orang bisa 5, 1 orang bisa 6 langsung. Jadi ibaratnya 3 orang lokal itu aja udah 15. Nah, ini menarik nih. Menarik. Si kolektor kan tadi. Jadi si kolektor itu mau koleksi lagu yang diaransemenkan. Itu buat apa? Kepuasan tersendiri aja lah. Ibaratnya yang namanya orang koleksi kan ibaratnya mau paling ya di grup-grup itu kan mau pamer, mereka kan ada grup-grup tersendiri ibaratnya. Ada grupnya lah. Ada grup tersendiri. Untuk genre tersebut tuh ada. Misalkan lo punya nggak ini? Gue punya nih. Iya. Nah, 15 sampai 20 lagu. Kalau rata-ratanya digabung sama yang orang-orang Jepang tadi per bulan tuh bisa dapat berapa? Pendapatan penghasilannya berapa lagu sama penghasilannya lah? Kalau sampai sebulan yang full ibaratnya santai kan, ibaratnya santai. Kalau santai ibaratnya 5 juta per bulan. Kalau kita yang kejar tayang lah itu bisa sampai 12 juta per bulan. Itu masih di itu aja, masih di musik aja, masih di arranger aja kan. Soalnya kan ibaratnya saya itu juga jual sampling, jadi ada juga pendapatan dari sampling. Dulu kan beli sampling, sekarang sudah bisa jual sampling, mengadakan sampling jadinya. Nah, tadi sempat sampai sekarang lah yang di label yang dari mana? Label masih dari yang cuman ini masih istirahat ibaratnya. Masuk label itu sistemnya kayak apa? Ada kontrak tertentu kah? Kontrak tahunan enggak, cuman mereka biasanya kontrak per lagu aja. Ya aku mau ini sama kamu misalnya 20 lagu, jadi kamu ibaratnya 20 lagu ini selesaikan
ini tapi kamu nggak apa-apa ngambil job di label lain untuk selingan. Tapi yang difokuskan punya aku dulu, punya label aku. Jangan apa ibaratnya yang loncat sana loncat sini kan kerjaannya. Jadi di label itu nanti yang lagu yang sudah diaransemen itu dipakai buat ke kafe-kafe lah. Buat di YouTube. Di label tadi buat di karaoke. Buat di karaoke sama di CD. Nah itu sama yang ibaratnya yang penyanyi panggung. Nah kan ibaratnya kan dangdut untuk di label kan ibaratnya musiknya tuh musik dangdut cuman dimodernkan. Kalau dulu kan dangdut tuh sudah ada seperti yang sekarang itu cuman ibaratnya bikin komposisinya beda sama yang sekarang. Dulu kan ada seperti lagu dangdut yang siapa itu yang Cinta Satu Malam. Nah tuh udah host musik tuh. Yang host musiknya zaman dulu. Kalau sekarang kan udah update gitu ya. Berarti masalah yang lisensi lagunya itu si label itulah yang ngurusnya lah. Si label yang bertanggung jawab semua lisensi. Jadi sekarang kan ibaratnya sudah ada yang namanya hak cipta kan, royalti kan, ibaratnya jadi nggak sembarangan orang bisa mengkomersilkan lagu-lagu tuh. Nah jadi kalau orang mau mengkomersilkan harus bayar lisensi. Bisa ke publisher, bisa ke si pencipta. Antara dua. Jadi yang lisensi tadi kan yang labelnya aja. Jadi kalau si Rian ini cuman ngaransemennya jasa enggak ngurusin ibaratnya yang si ini Ayu enggak. Pokoknya dikasih project saya kerjakan. Saya ibaratnya saya kasih ke label udah. Rata-rata kalau penghasilan tadi rata-rata 12 lah. Itu dari aransemen aja. Belum yang lain. Tadi kan menyediakan sampel. Dan berkisar 5 sampai 12 tergantung kita banyak waktu atau enggak untuk kalau sibuk kan nggak bisa juga aransemennya. Soalnya tadi kan kalau mau yang santai-santai aja bisa juga nih. Ibaratnya kan kita freelancer ini kan bukan digaji tapi berapa kita itu kan. Berapa kita sanggup. Kalau orang di kantor kan ibaratnya digaji per bulan si ini kan udah tetap gitu. Kalau freelancer ini kan ibaratnya ya kalau pengen banyak ya kita kerjakan terus. Kalau pengen sedikit ya santai-santai aja gitu. Awalnya kepikiran nggak kerja jadi freelancer yang aransemen lagu ini? Nggak, awal sih nggak pernah kepikiran. Nggak, ibaratnya yang terjun ke dunia si arranger musik ini kan mengharap uang belum ada gitu. Cuman iseng-iseng hobi aja lah. Cuman pengen tahu tadi aja. Setelah ada uangnya kan, wah tambah semangat. Ya. Soalnya pekerjaan yang paling menyenangkan itu dari hobi menghasilkan uang. Nah, boleh tahu lah pertama yang didapat oleh Rian tadi berapa? Kalau boleh tahu pertama uang yang didapat. Yang dapat dari mengaransemenkan lagu tadi. Pertama kali 2 lagu 300.000 tahun 2015. Itu siapa tuh kolektor kah? Kebetulan itu tuh teman dekat gitu, teman sekomunitas. Nah, kan pas saya gabung sebelum di komunitas si dia ini chat saya di Facebook. Si yang pembeli lagu ini. Teman saya tadi chat saya di Facebook kan tahun 2000 itu tuh yang mendekati 2015. Lalu saya chat-chatan kan si dia nih mau pakai jasa saya. Padahal waktu itu hasilnya ibaratnya ya bisa dibilang lah di bawah rata-rata lah ibaratnya. Masih belum sematang sekarang. Tapi dia ngasih saya uang 150.000 per lagu. Jadi dia mintanya 2 lagu. Awal pertama kali itu dapat 300.000 itu. Nah dari 300.000 itu kan saya belikan sampling lagi, dapat sampling baru saya pakai lagi. Diputar-putar terus lah. Pernah lah. Kan dari awal karir nih, dari bawah dulu ke atas. Pernah lah kena nyinyirin orang lah. Maksudnya nyinyirin itu yang lagunya ini jelek. Sering lah. Awal tuh sering. Pas awal kan ada grupnya tadi kan. Grup tadi yang si Pangkot tadi. Saya share kan ibaratnya preview bukan full version, preview aja. Saya share kan previewnya. Kalau orang komen jelek, mending kamu nggak usah lagi bikin lagu gitu ini jelek ini blablabla. Saya share ibaratnya ya gitulah, banyak orang yang cuman kan saya ya nggak apa-apa lah, namanya
orang belajar kan. Iya. Tapi rasanya itu gimana tuh? Maksudnya ini makin termotivasi kah? Iya. Atau Wah ini ngeremehin nih. Gua harus buktikan. Iya. Malah makin termotivasi malah makin semangat ibaratnya. Ibaratnya jadi waktu itu ibaratnya pas ada waktu luang belajar untuk aransemen tadi. Jadi ibaratnya waktu itu habis untuk belajar terus sampai sekarang masih belajar. Kan ibaratnya semakin zaman kan semakin maju kan ibaratnya musik dulu tuh kan ibaratnya udah ketinggalan gitu. Nah, jadi kita harus merevolusi melakukan perubahan, dikembangkan lagi untuk supaya tidak ketinggalan tadi. Iya. Itu yang pembelinya tadi kan dari pembeli, maksudnya ini pengguna jasa aransemen lagu ini dari kolektor satu. Terus yang label tadi kan buat karaoke apa? Buat DJ kan kebanyakan house musik nih. Iya. Datang minta aransemenkan lagu, pernah juga waktu itu tahun 2016, tapi sampai sekarang masih ada beberapa. Oh, masih ada beberapa. Masih ada ibaratnya yang perlu lagu ini pakai. Oh. Masih ada. DJ lokal nih. DJ lokal Banjarmasin. Oh, ya kita tahu lah di mana yang tempat yang paling terkenalnya kan. DJ Kondang kan. Oh iya. Itu tidak satu orang DJ aja atau banyak yang lain? Banyak lah. Karena ibaratnya udah dikenal kan. Ibaratnya jadi yang ini bikin mana di sini langsung ini cuman berapa DJ kira-kira? Banyak lah, lebih dari 5 lah. Semua DJ di Kalimantan pasti tahu. Nama panggungnya apa? Nama panggungnya Rian Forplay. Oh. Pasti tahu ibaratnya yang orang yang itu. Walaupun orang-orang tersebut nggak pernah ketemu langsung sama saya gitu nah. Cuman tahu nama panggungnya aja. Kedepannya itu mungkin lah mempekerjakan orang supaya bisa mengaransemenkan lebih banyak lagu lagi dalam waktu 1 bulan, per bulan. Untuk sekarang itu sudah ada. Oh, sudah ada. Teman-teman satu tim juga. Jadi ibaratnya kalau kita kan nih banyak nih ada si kolektor pas ngechat kan minta bikinkan lagu. Ada si label ngechat minta itu kan lagu, si ini orang yang lain minta lagu juga kan ibaratnya nggak ada waktu loh gitu. Jadi kita limpahkan kepada teman gitu nah. Oh, jadi timnya itu lebih melimpahkan yang project ke teman itu. Kan ada tim juga yang Forpleta tadi kan itu tim. Nah, selera musik orang kan beda nih. Beda. Pernah lah yang misalkan kolektor itu mengaransemenkan lagu tapi masih tidak sesuai sama selera si kolektor itu, pernah lah. Pernah. Maksudnya itu berapa kali revisi gitu? Ada yang 2 kali, 3 kali revisi. Cuman tidak banyak bagian part yang direvisi gitu. Jadi maksudnya itu tidak terlalu cerewet lah. Tidak terlalu cerewet. Itu dulu, cuman sekarang udah. Soalnya kan sudah dikenal orang. Ini pasti pengaransemennya hebat. Ada selama berprofesi jadi pengaransemen lagu ini ada dukanya lah. Dukanya itu ibaratnya kan si kolektor ini kan bikin lagu. Lagu tersebut kan dipegangnya loh. Terus dikasihnya ibaratnya ke teman yang kepercayaannya, teman kepercayaan ibaratnya nih. Jadi si temannya tadi itu nanti nge-share kemana-mana, lagunya jebol, lagunya terpublik. Si yang punya lagu nih ibaratnya protes. Chat saya kejadian lah. Pernah chat saya, kan mereka kayak Mas atau Bang gitu kan. Bang, kok lagu saya yang bikin kemarin kok ada orang yang make? Nah, kata saya juga nggak tahu. Kan ibaratnya habis dirender dikasih ke orangnya kan saya nggak pernah ngapa-ngapain lagi lagu tersebut. Terus saya tanya, kamu ada ngasih nggak ke orang? Nggak ada bang. Terus ke teman atau ke siapa aja yang orang dekat? Ada sih 1 orang. Nah, kata saya. Terus gimana tuh? Ya salah mereka ibaratnya, nggak itu. Cuman kan dari kesalahan tersebut kan mereka kan tahu nama temen kan ini kan ibaratnya lagunya tadi kan mahal. 500.000 masa orang yang punya kesebar kemana-mana orang make semua. Jadi penghasilan tadi itu 12 jutaan lah per bulan. Itu tuh
itu tuh mentok lah. mentok full 12 juta. Sekitar 12-13 Itu udah bisa dapat apa aja tuh? Alhamdulillah dari awal aransemen musik kan Hah? yang pertama kali Yang pertama ya, yang paling pertama. speaker nih. Oh, speaker tuh lah. Awalnya speaker tuh pakai speaker yang 350.000. Terus yang ini 6.500.000. Oke. Mendekati sama itunya full itunya 7 juta. full apanya maksudnya? Kan ada kabel penyambung. Oh, iya. Jadi full untuk 7 juta Terus sama komputer kan upgrade. Nah, Kayak udah beli kayak banyak kayak itu kayak apa? Kayak handphone, nah. kayak laptop. PC, kendaraan, misi, mobil. misi. Gila di rumah aja sudah bisa menghasilkan yang sebegitu banyaknya. Banyaknya alhamdulillah. Nah, jadi ada kira-kira Rian ini ada pesan nggak sama anak-anak muda yang mau kerjaannya di rumah aja tapi hasilnya banyak nih. Ini banyak. Selain jadi babi ngepet. Aduh. Lagi viral ya? Iya, Ngepet. lagi viral. Aduh. Mungkin ada pesannya lah supaya memotivasi nih. Untuk si freelancer ini ya, Ah. yang utama sih untuk jadi itu kah? Jadi arranger kah? Boleh yang jadi Untuk arranger. Kawan-kawan yang baru mulai ibaratnya Hmm. awal itu jangan mengharapkan apalah uang lah dulu. Jangan mengharapkan materi dulu. Kalau hobi kan ibaratnya ya jalani aja lu hobi. Perbanyak teman untuk sharing-sharing. Jangan malu bertanya. Soalnya senior itu nggak pelit ilmu. Kalau mau tanya silahkan senior jawab kan. Cuman ibaratnya nggak semua pertanyaan yang itu bisa dijawab oleh senior. Nggak semua pertanyaan yang kita tanyakan terjawab. Karena ada ibaratnya rahasia dapurnya. Oh, iya. Supaya kan ibaratnya hasilnya itu beda dari itu Dari orang lain. Nah, jadi ibaratnya si yang pemula ini mau tanya cara gini apa kita jawabkan ibaratnya, lalu cara yang lebih tinggi levelnya nggak bisa kita jawab karena ibaratnya kan itu kan rahasia dapur. Kalau orang semua tahu seperti resep makanan juga, kalau orang semua tahu, orang semua jualan itu kan malah jadinya semua orang bisa. Nah, jadi ibaratnya belajar terus, jangan malu bertanya jangan tadi ya. malu bertanya. Untuk awal kan menghasilkan kah atau enggak kah ibaratnya semangat terus, jangan menyerah. Menghasil. Jangan mengharapkan itu dulu. Cuman ke depannya kalau sudah itu baru untuk penyemangatkan hasilnya itu. Ya, itu tadi singkat cerita dari seorang musik arranger atau penata musik yang boleh dikatakan cukup dikenal untuk di daerah lokal sini, daerah Kalimantan Selatan dengan nama panggung Rian Porplay. Iya. Kalau mau menggunakan jasa Rian ini boleh Iya, kontak bisa kemana? Di follow Instagram. di-follow Instagram. Instagram Namanya? Rian_Porplay. RYAN_4PLAY. Itu yang khusus musik. Khusus musik Khusus berarti musik. kan bukan IG pribadi. Bukan IG pribadi. Kalau IG pribadi untuk orang-orang dekat, teman sekolah atau apa. Iya. Musik. Ya, jadi langsung pesan aja. Kalau kontak lain ada cuma itu? Cuma IG? Kalau di awal bisa kontak IG dulu, nanti bisa di nanti selanjutnya bisa lah bisa di WhatsApp gimana. Ya, semoga saja cerita Rian ini bisa memotivasi buat kalian yang mau jadi freelancer ya. Tapi uangnya banyak. Nah, Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe Jalan-Jalan Nur dan tunggu konten kami selanjutnya. Jalan-Jalan Nur.